Bunyinya demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudara, saat-saat ini diperlukan yang namanya penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Akan tetapi ada beberapa hal yang saudara mesti tahu. Penyertaan Tuhan itu merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang perlu juga untuk saudara sadari bahwa itu tidak mudah. Karena diperlukan satu komitmen iman, bukan cuma komitmen iman, tetapi komitmen dalam tindakan hidup sehari-hari. Karena penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman itu harus diresponi dengan beberapa hal sebagai orang percaya. Yang pertama, ayat 18 berkata begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Poin yang pertama, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, saudara harus percaya Tuhan itu berdaulat. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, baik di sorga dan di bumi. Jadi Anda harus percaya bahwa apapun yang sementara terjadi di dunia saat ini, apapun yang sedang menimpa dunia ini, goncangan-goncangan yang terjadi di dunia ini, saudara mesti tahu satu hal. Saudara mesti percayakan satu hal, bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Semua terjadi ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan punya agenda di dalamnya. Tuhan punya rencana di dalamnya. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara jangan minder dengan keadaan yang terjadi sekarang. Saudara jangan lemah hati dengan keadaan yang terjadi sekarang. Saudara harus tahu bahwa ini sebenarnya adalah bagian dari cara Tuhan untuk membangun gerejanya, cara Tuhan untuk membangkitkan gerejanya, cara Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Jika Anda takut menghadapi situasi sekarang, mungkin ada yang salah dengan apa yang Anda dengar di mimbar-mimbar gereja. Jika Anda takut dengan situasi sekarang, jika Anda menyembunyikan diri dengan situasi sekarang, mungkin berita yang Anda dengar di gereja-gereja, di mimbar-mimbar setiap hari Minggu adalah berita yang salah, bukan berita yang benar. Sebab saya percaya kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Mari kita percayakan Tuhan. Bukan berarti kita datang ke jalan dan berkata kepada orang-orang dan berkata kepada situasi, "Ini diri saya, ini dadaku, mana masalah itu, mana virus corona." Bukan seperti itu. Anda harus percayakan kedaulatan Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Percayalah, Dia punya waktu yang luar biasa untuk menggenapi firman-Nya, karena ini adalah bagian dari penggenapan firman. Yang kedua, ayat 19 berkata begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Yang kedua, Alkitab berkata, pergilah. Artinya begini, saudara-saudara. Kalau saudara percaya itu Tuhan itu hebat, berdaulat, Anda harus punya tindakan. Anda harus bergerak. Anda harus memiliki iman yang cuma percaya bahwa Tuhan itu hebat, memegang kendali segala sesuatu. Tetapi Anda harus melakukan sesuatu. Dunia sekarang perlu, saudara. Situasi sekarang perlu, saudara. Mungkin Anda memiliki uang, mungkin Anda memiliki harta,
Dan saya percaya ada banyak gereja, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang memiliki lebih dari orang lain. Bagikan uangmu, bagikan kelebihan-kelebihanmu. Salurkan, donasikan dana-danamu untuk orang-orang yang membutuhkan saat-saat ini. Jangan berdiam diri. Salurkan keuangan gereja yang begitu banyak di dalam gerejamu. Saatnya engkau membantu jemaatmu minimal. Saatnya engkau membantu para hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan saat ini karena situasi. Buktikan imanmu dengan tindakanmu. Buktikan kepercayaanmu. Buktikan Tuhanmu dengan tindakanmu. Bantulah orang yang berkekurangan. Bantulah negara ini dalam menghadapi situasi. Jangan ceritakan hoax. Jangan ceritakan hal-hal yang menakutkan. Tapi berikan solusi bagi bangsa ini. Engkau adalah garam dan terang dunia. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Pergilah. Yang ketiga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yang ketiga adalah Anda harus belajar untuk menghidupi kebenaran itu. Anda harus mengaplikasikan kebenaran itu. Hidupi kebenaran. Jadikan hidupmu cahaya. Jadikan hidupmu adalah alat Tuhan untuk mendemonstrasikan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Biarlah hidupmu jadi tontonan bagi orang lain. Bahwa apa yang kau percaya adalah hal yang benar. Bahwa apa yang kau percaya adalah hal yang penting, yang memuliakan nama Tuhan. Maka ayat ini endingnya adalah, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu penting bagi hidup kita sekarang. Di usahamu, di bisnismu, dalam pelayanan kita sekarang. Kita tidak bergereja di gedung. Ini membuktikan bahwa gedung itu bukan segala-galanya. Jangan jadikan gedung itu pencapaian hidupmu. Gedung itu bukan segala-galanya. Jumlah juga bukan segala-galanya. Nah, untuk itulah maka kita perlu penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah Tuhan memberikan pencerahan, dan biarlah Tuhan mengurapi kita, menyertai kita, memenuhi kita dengan kebenaran, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus-Nya setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.